Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badr Muid dari kelas KPI 1C. Kepada yang terhormat Bapak Pembimbing mata kuliah fikih dan teman-temanku yang saya cintai. Di sini saya akan menjelaskan tentang merawat jenazah. Dalam bahasa Arab, jenazah berasal dari kata jenazah jinazu yang berarti mayat dalam unggusan peserta yang mengantar perakan mayat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jenazah berarti mayat. Setiap makhluk Allah yang bernafas pasti akan menemukan ajalnya nanti. Begitu dengan demikian kewajiban seorang muslim ketika saudara meninggal, yaitu memandikan, mengafani, mensolati, dan menguburkan jenazah sesuai syariat Islam. 1. Memandikan jenazah. Hukumnya mayat bagi orang muslim yang hidup adalah fardu kifayah. Yang wajib dimandikan adalah mayat muslim yang tidak mati syahid, yaitu orang yang mati karena dalam pertempuran fisabilillah melawan orang kafir. Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang orang-orang yang gugur dalam pertempuran Uhud. Jangan kamu mandikan mereka, karena sesungguhnya setiap luka dan darah yang serba bau kustur pada hari kiamat, dan tidak usah mereka disolati. Hadis riwayat Ahmad dari Jabir. Orang-orang yang memandikan mayat sebaiknya adalah keluarga terdekat dari si mayat, kalau dia tahu cara memandikannya. Apabila mayat itu laki-laki, seharusnya yang memandikan juga laki-laki. Apabila mayat itu perempuan, yang memandikan juga perempuan, kecuali anak kecil, maka boleh dimandikan oleh orang yang berlainan jenis kelamin. Syarat-syarat memandikan jenazah. A. Tempat tidur atau meja dengan ukuran kira-kira tinggi 90 cm, lebar 90 cm, panjang 200 cm untuk meletakkan mayat. B. Air suci secukupnya di ember atau tempat lainnya. C. Gayung secukupnya. D. Kendi atau ceret yang diisi air untuk memudukkan si mayat. E. Tabir atau kain untuk menutupi tempat memandikan mayat. F. Gunting untuk melepaskan baju atau pakaian yang sulit dilepas. G. Sarung tangan untuk dipakai waktu memandikan agar tetap bersih, terutama bila mayat berpenyakit menular. H. Sabun mandi secukupnya, baik padat maupun cair. I. Sampo untuk membersihkan rambut. J. Kapur barus yang sudah dihaluskan untuk dicampur dalam air. K. Kalau ada daun bidara juga bagus untuk dicampur dengan air. I. Tusuk gigi atau tangkai padi untuk membersihkan kuku mayat dengan pelan. M. Kapas untuk membersihkan bagian tubuh mayat yang halus seperti mata, hidung, telinga, dan bibir. Kapas juga bisa digunakan untuk menutup badan mayat yang mengeluarkan cairan atau darah seperti lubang hidung, telinga, dan sebagainya. 2. Mengafani jenazah. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengafani jenazah. 1. Gunakan kain yang bagus dan suci. Kain harus dapat menutup semua bagian tubuh jenazah. 2. Kain kafan yang digunakan untuk mengafani mayat sebaiknya yang warna putih. 3. Kain kafan yang hendaknya diberi 3 kali olesan wangi atau minyak wangi. 4. Untuk jenazah laki-laki menggunakan kain sebanyak 3 lapis, sedangkan bagi jenazah perempuan menggunakan kain kafan sebanyak 5 lapis. 5. Larangan mengafani jenazah secara berlebihan. Mengafani jenazah sebaiknya menggunakan kain kafan yang baik dan suci. Tidak perlu menggunakan kain yang harganya mahal atau yang sulit dicari dan tidak bisa digunakan masyarakat pada umumnya. Hukum mengafani jenazah dengan kain sutra. Hukum mengafani jenazah dengan
jenazah laki-laki menggunakan kain sutra, sedangkan mengafani jenazah perempuan menggunakan kain sutra diperbolehkan. Namun banyak ulama yang tak suka jika jenazah perempuan dikafani dengan kain sutra karena hal itu berlebihan dan membuang-buang harta. Rasulullah SAW bersabda, melarang kita untuk mengafani jenazah menggunakan kain yang terlalu mahal. 3. Mensolati jenazah. Hukum sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah atau bisa disebut sunnah yang dianjurkan. Para ulama sepakat bahwa sholat jenazah sebuah kewajiban bagi setiap umat muslim yang merupakan perintah Rasulullah SAW. Sholat jenazah adalah sholat yang sangat dianjurkan untuk melibatkan dan dilaksanakan oleh banyak jamaah. Semakin banyak jamaah yang melakukan sholat jenazah, maka semakin banyak maslahat bagi sang mayat. Tata cara sholat jenazah. 1. Untuk jenazah laki-laki, imam berposisi di depan kepala jenazah, sedangkan untuk perempuan imam berada di tengahnya. 2. Sholat jenazah dapat dilakukan sendiri dan perempuan boleh mengikuti sholat jenazah. 3. Boleh mengulangi sholat jenazah bila telat melakukan. 4. Jika jenazah berada di tempat yang jauh atau di luar jangkauan, dapat melakukan dengan cara sholat gaib. 5. Niat dengan mengaku tangan saat takbiratul ihram. 6. Dianjurkan membaca surat Al-Fatihah. 7. Takbir kedua dianjurkan dengan membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. 8. Takbir ketiga dianjurkan membaca doa untuk jenazah yang disolati. 9. Takbir keempat dianjurkan membaca doa untuk sang mayat. Terakhir, membaca salam. 4. Menguburkan jenazah. Sesudah disolatkan, jenazah segera dikuburkan. Jenazah sebaiknya dipikul oleh 4 orang jamaah. Baik para pengirim boleh berjalan di depan jenazah, di belakangnya, pada samping kanan atau kirinya. Para pengiring tidak dibolehkan duduk sebelum jenazah diletakkan, karena Rasulullah SAW sudah melarangnya. Sebelum proses penguburan, usahakan kuburan dipersiapkan terlebih dahulu dengan kedalaman 2 meter agar bau tubuh yang membusuk tidak tercium ke atas untuk menjaga kehormatannya sebagai manusia, dan jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas. Lubang kubur yang dilengkapi liang lahat lebih baik daripada syah. Rasulullah SAW bersabda, liang lahat itu adalah bagi kita kaum muslimin, sedangkan syah bagi selain kita non muslimin. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Ali Abini dalam Ahmad Zaziz halaman 145. Lahat merupakan liang membentuk huruf U memanjang yang dibuat untuk di dasar kubur pada bagian arah kiblat untuk meletakkan jenazah pada dalamnya. Syah adalah liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengah membentuk huruf U memanjang. Syarat-syarat menguburkan jenazah. 1. Menggali lubang kubur yang dalam agar tidak tercium bau si mayat dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. 2. Cara menaruh mayat di kubur. Ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacam dengan posisi agak cenderung agar tidak langsung tertimpa tanah ketika mayat ditimbuni tanah. 3. Cara memasukkan mayat ke kubur. Yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala mayat dari arah kaki kubur. 4. Mayat diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat. 5. Para ulama menganjurkan supaya ditaruhkan tanah di bawah pipi
mayat sebelah kanan. Setelah dikuburkan, kain kafannya dari pipi itu ditempatkan langsung ke tanah. Sampul tali yang mengikat kain kafan sebaiknya dilepas. 6. Waktu memasukkan mayat ke liang kubur dan meletakkan, dianjurkan membaca doa. 7. Dianjurkan mempertanyakan kain di atas kuburan pada waktu dimasukkan liang kubur bagi mayat perempuan, sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. 8. Orang yang turun ke lubang kubur mayat perempuan untuk mengurus sebaliknya orang-orang yang selamanya tidak mensetubuhi istri mereka. 9. Setelah mayat sudah diletakkan di liang kubur, dilanjutkan untuk mencurainya dengan tanah 3 kali dengan tangan dari arah kepala mayat, lalu ditimbuni tanah. 10. Di atas kubur boleh dipasang nisan sebagai tanda. 11. Setelah selesai mengkubur, dianjurkan untuk mendoakan agar diampuni dosanya dan ditekuni dalam menghadapi pertanyaan malaikat. Yang terakhir, 12. Dalam keadaan darurat boleh mengkubur mayat lebih dari satu dalam satu lubang kubur. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.